Definisi berkhotbah yang dynamic atau dinamis. Saudara boleh catat garis bawahi, penuh semangat dan tenaga. Saudara, saya nggak make it up. Ini yang Miracle Institute garis bawahi. Kalau khotbah dynamic itu harus semangat, tenaga, ada pergerakan, yang mudah menyesuaikan diri. Tapi juga jangan bergeraknya terlalu banyak, saudara. Lari kanan, lari kiri, lari kanan. Jemaatnya lihat gini, gini, gini. Ya, selesai sejam pijat semua, saudara. Ya enggak. Ya juga gerakannya enggak terlalu. Jadi gini juga, artinya begini, jangan sampai yang ditonjolkan gerakannya, performanya, terus lupa isinya, saudara. Ya enggak. Waduh Pak, korbannya dynamic, semangat luar biasa. Tapi isinya, lah itu loh Pak, isinya nggak tahu aku, nggak jelas. Jangan juga saudara. Jadi harus seimbang. Semangat harus, gerakan harus menarik, jadi berkat. Tapi isinya juga harus luar biasa. Yang setuju? Jadi harus balance ya. Isinya luar biasa, cara menyampaikan juga harus dynamic dengan baik. Mengandung dinamika, yaitu gerakan dari dalam dan tenaga yang menggerakkan. Sekali lagi, Pak, kenapa kok excited? Kenapa kok semangat? Kenapa kok banyak kok on fire, menyala-nyala? Karena saya punya pesan lebih baik dari Prabowo, lebih baik dari Ganjar Pranowo, pesanku lebih baik dari Anies Baswedan dan Joe Biden. Karena pesan yang kusampaikan adalah Injil Kerajaan Tuhan yang nyelamatin manusia dari bumi dan masuk surga. Setuju katakan amin. Makanya saya semangat karena pesanku nggak pernah salah. Pasti digenapi karena yang kusampaikan pesan dan janji Tuhan. Saudara, mari kita semangat menyampaikan firman Tuhan dan tidak loyo dan tidak lemah karena kita memiliki suatu pesan yang luar biasa yang datangnya dari surga. Mampu membuat perubahan. Jadi pesan itu tujuannya disampaikan supaya jemaat berubah. Sudah tentunya Roh Kudus yang mengubah. Ada satu understanding, pengertian baru, paradigma yang baru, cara pikir yang baru. Waktu firman Tuhan disampaikan. Karena saudara berkhotbah dengan dynamic. Mengapa kita perlu berkhotbah dengan dynamic atau dinamis? Tidak statis. Saudara bisa bayangkan kalau khotbahnya patung, diem. Saudara pernah lihat pastor tim khotbah di onsite. Pastor tim selalu pakai peraga. Ayo tolong Pak Tegas maju. Ayo tolong Pak John maju. Ayo tolong Pak Hens maju. Karena apa? Melibatkan, pakai peraga, dynamic. Gitu ya. Itu yang kadang membuat khotbah jadi lively, hidup. Nggak cuma di belakangnya mimbar saja. Tapi pakai example, pakai alat peraga. Kalau saudara lihat Pastor Juan Mogi, saya lihat dia membawa keranjang penjara. Dia masuk penjara, dia masuk ke itu saudara kolam baptisan, dia masuk ini, dia membawa, waduh, dia pakai baju seperti tukang parkir, dinamis, ya, sangat unik, sangat saya boleh katakan I'm looking for the word. I'm lost, Pastor Alvin. Sangat unik, sangat menarik, sangat kreatif. Ya, bukan cuma di depan mimbar, saudara-saudara, poin nomor 1, poin nomor 2, ya enggak selesai. Tapi saya sampaikan ini supaya Bu Indri sampaikan, Pastor kasih banyak judul-judul atau contoh-contoh. Itu tadi, khotbah yang dinamis, pakai peraga, pakai alat, kreatif, ya saudara, pakai PowerPoint, pakai video, pakai cerita dan sebagainya. Sehingga saudara khotbah saudara akan menarik, tapi tentunya dengan kuasa Roh Kudus, tentunya dengan pertolongan Tuhan, tentunya bukan dengan cara manusia sendiri. Pesan kita luar biasa, cara menyampaikan luar biasa, hasilnya luar biasa. Angkat jempolnya, haleluya. Biar semangat, kasih tunjukkan kamera. Ayo semangat. Ayo semangat, ya semangat, haleluya. Anda bisa, pasti bisa.
Nah, ya, jempol bisa. Haleluya. Lanjut, diberkati. Ada pertanyaan atau masih lanjut? Ada udah capek? Lanjut, yang lanjut angkat jempol. Oke, saya cek loh saudara. Kalau saudara nggak ada yang angkat jempol, saya bingung ini. Oke, next ya. Haleluya. Supaya tidak jenuh. Yang terakhir, kenapa khotbah dinamis? Supaya tidak ada yang ngorok. Saudara-saudara, bahaya. Kalau khotbah 50% jemaat tertidur. Saya pasti jamin. Maaf, yang salah adalah, bukan yang salah, yang kurang persiapan atau kurang baik adalah pengkhotbahnya. Tapi kalau yang khotbah cuma yang tertidur cuma satu dua, oh jangan-jangan tadi malam dia lembur. Haleluya. Oke, jadi sekali lagi Tuhan mau kita menjadi pelaksana-pelaksana amanat agung Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan menarik, dengan dinamik, supaya apa? Ibadah kita penuh dengan excitement, ibadah kita on fire, penyampaian firman Tuhan menjadi dynamic, menjadi bergairah, sehingga setiap jemaat yang mau mendengarkan firman Tuhan, wow, ibadah jam 9, setengah 9 sudah semua ngumpul di gereja. Kenapa? Mau mendengarkan pesan dari Pastor Tegas, Pastor Hins, Pastor Dede, Pastor Aven yang dynamic, Pastor Tami, Pastor Budianto yang luar biasa. Sehingga orang semangat. Karena apa? Kita sudah mempersiapkan dengan baik. Kita antusias dengan pesan kita. Dan saya percaya saudara-saudara, waktu kita antusias, maka ada perkara yang luar biasa Tuhan kerjakan. Saya tuh belajar begini saudara, dari Benny Hinn. Ya, Benny Hinn, namanya sama-sama Benny, tapi ya bedalah. Dia Jus, saya Jawa. Benny Hinn ngomong begini, nggak ada perkara yang dahsyat luar biasa yang terjadi tanpa antusiasme. Kalau nggak semangat, kalau nggak on fire, nggak sungguh-sungguh, nggak ada perkara yang luar biasa yang terjadi. 90%, bahkan 99% perkara yang luar biasa itu kita alami saat kita bergairah, antusias, semangat. Ibu-ibu aja, masa minum. Kalau suami ngomong, Ma, Mbok ya kamu masak tom yum, campur udang dan bakso. Males Pak, capek aku. Aduh lama tolong, males Pak. Akhirnya tolong, ya wes tak masain. Saudara, kira-kira tom yumnya enak atau enggak? Yang percaya tom yumnya enak angkat tangan. Atau begini, minggu depan cool di rumahnya Ibu Tami. Ibu Tami selesai kita ibadah akan masak tom yum. Betul ya Bu ya, tom yum ya? Saya nggak tahu Bu Tami bisa masak tom yum atau kalau enggak ya bronebun lah. Akan masak bronebun. Ya, semua diundang. Boleh Anda mau satu piring, dua piring, ya tambah rica-rica boleh. Saya akan dengan senang hati menghost cool kita. Bu Tami masak udah dengan semangat sampai ekspor, ya mungkin dabu-dabu rica-rica langsung dari Amurang. Saudara bisa bayangkan, kira-kira makanannya hauce enggak? Yang percaya makanannya hauce, angkat tangan. Yang lapar angkat tangan. Kok jadi lapar ini? Nah, saudara, karena apa? Masaknya antusias. Pasti enak. Lah kalau kita khotbahnya nggak antusias, saudara. Maaf, yang denger yang nggak antusias. Lupa loh, khotbahnya aja melempem loyo. Jemaatnya gimana bisa mau semangat. Saudara, kalau kita dengar khotbah itu kalau boleh iman kita tuh dibangun loh, saudara. Kita ini jatuh, amin, yes. Anda dipakai Tuhan, yes. Anda terima mujizat, yes. Anda terima perkara, yes. Gitu loh, saudara. Jadi itu membuat jemaat itu semangat, on fire. Lah kalau kita khotbah tentang mujizat, khotbah tentang perkara ajaib, tapi caranya khotbah,
ya sudahlah, mujizat terjadi nggak terjadi ya udahlah, bersyukur aja, wis terserah Tuhan, wis sakarepmu Tuhan. Nah gitu ya sudah selesai. Dong kita sendiri nggak semangat. Siapa yang mau on fire, semangat, dinamis untuk menyampaikan firman Tuhan. Yang penting semangat dulu, saudara. Dalam ilmu konseling sama dengan Jemaat. Saudara, dalam ilmu konseling itu harus dikonselingi dulu akar masalahnya apa, psikologinya apa, menyampaikan. Tapi maaf, di akhir dari ilmu konseling, salah satu tip, prinsipal, dikatakan begini, will more important than skills. Will, keinginan, kemauan, semangat, kerinduan, itu lebih penting daripada skills. Orang punya banyak skill sekalipun, sehebat apapun skillnya, pengetahuannya. Tapi kalau nggak antusias, nggak semangat, nggak punya kerinduan, ya udah, nggak terjadi apa-apa. Walaupun skillnya biasa-biasa, skillnya nggak banyak, tapi punya will, punya kerinduan, bukan will wanita idaman lain ya saudara. Will itu kerinduan, keinginan. Kalau kita punya keinginan, kerinduan, pasti orang yang kita layani akan berubah. Entah itu berubahnya 100%, 50%, 20%, itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi intinya malam hari ini, walaupun saudara baru pertama kali belajar homiletik, ilmu saudara mungkin saudara berkata nggak banyak, nggak apa-apa. Yang penting Anda punya will, semangat, antusias, mempersiapkan dan menyampaikan. Pasti jemaat akan diberkati. Amin. Aduh Pak, saya nggak bisa bikin PowerPoint. Aduh Pak, saya kurang. Udah nanti dulu. Yang penting saudara semangat dulu. Belajar semangat, menyampaikan, menyiapkan dengan baik, semangat dulu. You will be a great preacher. Karena great preacher fondasinya adalah dinamis, semangat. Yang semangat terus, angkat tangan jempolnya. Haleluya, haleluya. Thank you ya. Lanjut ya. Mengapa kita perlu berkorban dengan dinamis? Soalnya tidak liturgis, agamawis. Ya, randonya gitu terus, Pak. Capek. Saudara, biarlah liturgi itu bukan jadi dogma. Kalau nggak kayak gini dosa. Enggak, saudara. Pengkhotbah yang dinamik itu punya banyak-banyak teknik. Selalu ada gerakan baru. Suasana hidup mengalir, roh Tuhan bekerja. Wow, haleluya. Bagaimana berkhotbah yang dinamis? Kemahiran menyusun khotbah yang baik bukanlah jaminan bahwa khotbah itu tidak akan membosankan. Karena apa? Caranya yang disampaikan harus menarik. Bahkan William berkata begini, equally, ya, mengatakan bahwa memberitakan Injil tidak menarik itu dosa. Dan dalam bukunya tulis kita berdosa apabila menyampaikan khotbah tidak menarik. Dan khotbah yang dinamis harus mengetahui apa yang sudah lama diketahui oleh para petani, bahwa agar tanahnya tetap subur ia harus mengilir tanaman-tanaman di tanah sawah dan ladang. Bagaimana yang berkhotbah dinamis sebagai pengkhotbah itu terus menerus mengganti bahannya, metodenya, penekanannya, supaya tidak membosankan. Amin. Ada 6 bab Bapak Ibu untuk kita memiliki khotbah yang dynamic. Ini elemennya, yaitu nomor 1, sadari bahwa khotbah yang dynamic itu adalah belajar dari Alkitab. Karena di tokoh Alkitab itu semua pengkhotbah dynamic. Jadi kita pakai istilah khotbah dinamis itu bukan karangan sendiri, tapi memang di Alkitab para pengkhotbah dinamis itu elemen 1, Pak. Elemen 2, ya kita harus mengerti definisinya gimana. Maksudnya dinamis itu modelnya kayak apa, modelnya itu kayak apa, caranya itu kayak gimana. Ya, mengapa reason dan sebab penyebab kenapa kita harus berkhotbah dinamis dan bagaimana caranya. Jadi nanti pasal yang kelima Bapak akan mendapatkan 5 kunci dinamik ya.
kemudian yang keenam susunan korban dinamis. Jadi ya salah satunya hari ini kita belajar pengkorbanan dinamis dalam Alkitab. Jadi ada 6 Pak di sini ya. Jadi stay tune, belajar terus, nanti kita akan diberkati dengan pelajaran ini. Thank you Pastor Benny, sangat memberkati. Satu dari saya saudara, inti daripada khotbah yang dinamis itu adalah kita harus punya antusias, ya. Antusias itu dasarnya. Antusias itu dari kata antheos, and di dalam theos Tuhan. Jadi waktu saudara menjadi seorang yang berkhotbah, pengkhotbah yang dinamis, itu dasarnya adalah karena saudara di dalam Tuhan. Saudara membagikan apa yang saudara dapatkan dari Tuhan. Saudara on fire. Kenapa? Karena ada api dalam diri kita. Itu dasarnya. Ya, jadi waktu saudara punya pemahaman, pengenalan akan Tuhan, knowledge, tapi kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita tidak dalam keintiman dengan Tuhan, gak ada apinya Tuhan, maka maaf, khotbah kita tidak akan jadi dinamis. Ya, kita nggak cuma sekedar menyampaikan satu pesan dengan intonasi kah, dengan sesuatu yang kayaknya wah udah pakai alat peraga, udah pakai apa namanya video dan lain sebagainya, kok kayaknya keren banget gitu saudara ya. Itu tidak akan ada apa-apanya kalau kita tidak di dalam Tuhan. Kenapa? Karena waktu saudara di dalam Tuhan, maka yang keluar itu bukan knowledge, yang keluar itu rema. Dan begitu seseorang atau jemaat mendengarkan rema, itu akan menjadi sesuatu yang powerful banget. Dan mereka akan bilang, wow, gitu ya. Ada yang langsung ke-impress di hati mereka. Ada sesuatu yang tiba-tiba, wah, mungkin meluap di hati mereka. Roh mereka tiba-tiba menyala, gitu. Kesambar, istilahnya ya, kesambar dengan api Tuhan yang ada pada kita. Ya, itu inti sebenarnya dari berkhotbah dengan dinamis. Oleh karena itu saya mengencourage, mari masuk dalam persekutuan dengan Tuhan lebih lagi. Dari saat teduh saudara, temukan rema-rema, ya. Apa yang saudara mau sampaikan is not about knowledge, bukannya sekedar saudara copy paste dari buku kah ataupun dari YouTube gitu ya, tetapi saudara menemukan suara Tuhan, pesan Tuhan, isi hati Tuhan, dan waktu saudara deliver, bagikan itu dengan kuasa Roh Kudus, akan membuat sesuatu yang buat jemaat merasakan wow, saya diberkati gitu ya, karena yang dibagikan tuh beda. Nah, itu dari saya percaya semua pertanyaan-pertanyaan yang Pastor Benny bagikan sudah sangat memberkati, dan kita mau tutup sesi ini. Minggu depan masih ada satu sesi lagi berkhotbah dengan penuh urapan ya. Pastikan kita ada di dalamnya, dan kita nanti akan belajar bagaimana flowing, ya, flowing mengalir dengan urapannya Tuhan. Kapan kita mesti altar call, kapan mungkin kita diam, kapan kita menantikan, kapan kita rasakan wah ini kayaknya harus worship lagi nih, biar urapannya Tuhan lebih turun, ya. Kita berdoa minggu depan bisa maksimal dibagikan. Puji Tuhan. Thank you. Silakan Pastor Benny untuk closing prayer. God